Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video matematika pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi PD linear orde 1 dan PD linear orde 2 dalam kehidupan sehari-hari dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Febrianti dengan NIM 20700121011 dari kelas Pemat A Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu langsung saja kita masuk pada contoh aplikasi PD linear orde 1. Pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasi saat ini. Jika populasi awal 500 bakteri meningkat 15% dalam 8 jam, tentukan populasi dalam 1 hari. Untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut, maka kita pertama kali harus mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan. Dari persoalan di sini yang diketahui, kita dapat bahwa populasi awal yang dinyatakan dengan X di saat T sama dengan 0 jumlahnya adalah 500, di mana T ini menyatakan waktu dalam jam. Selanjutnya, jika T sama dengan 8 jam, X ini meningkat 15%. Artinya kita mencari 15 per 100 dari 500 yaitu 75. Sehingga kita dapatkan untuk X sama dengan T sama dengan 8 jumlahnya adalah 575. Yang ditanyakan adalah populasi dalam 1 hari. 1 hari di sini berarti 24 jam. Maka kita akan mencari nilai X di saat T-nya sama dengan 24. Untuk mencari penyelesaian ini, maka kita membentuk model matematis seperti yang sudah disediakan di awal, yaitu dx per dt sama dengan kx dengan x lebih dari 0 untuk setiap t lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan solusi umum, di mana dx per dt sama dengan kx ini ekuivalen dengan integral. Jika kita integralkan masing-masing menggunakan variabel terpisah, maka didapatkan 1 per x dx sama dengan k integral dt. Kita memisahkan antara variabel x dengan dx, kemudian dt-nya kita pisahkan. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas sehingga didapatkan nilai 1 per x dx adalah ln x sama dengan integral dari dt yaitu kt plus c. Bentuk di atas ekuivalen dengan e ln x sama dengan e kt plus c, di mana kedua ruas kita tambahkan dengan e eksponensial. Selanjutnya, bentuk ini akan ekuivalen dengan persamaan berikut x sama dengan, di mana di sini e ln x itu menjadi x sama dengan e pangkat kt dikali e pangkat c. Untuk e pangkat c sendiri ini bisa kita asumsikan sebagai konstanta, jadi bisa kita tulis dengan c kali e kt. Sehingga untuk bentuk umum atau solusi umumnya didapatkan xt sama dengan c e kt. Langkah selanjutnya kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus. Yang kita sudah ketahui tadi, solusi umumnya adalah xt sama dengan c e kt. Di saat t sama dengan 0, didapatkan jumlah bakteri sebanyak 500. Maka bisa kita masukkan di sini 500 sama dengan c dikali e 0 kali k. E pangkat 0 ini nilainya adalah 1, sehingga 500 sama dengan c. Kemudian, keterangan yang kedua, saat T sama dengan 8, jumlah populasi bakteri sebanyak 575. Maka bisa kita tuliskan 575 sama dengan C dikali E pangkat 8K. Kita substitusikan
persamaan pertama, kedua, maka didapatkan 575 sama dengan 500 dikali E 8K. Ini ekuivalen dengan 575 per 500 sama dengan E 8K. Untuk 575 per 500 tadi, jika disederhanakan menjadi 23 per 20 sama dengan E 48K. Ekuivalen dengan kedua ruas kita tambahkan dengan len 23 per 20 sama dengan len E 8K. Untuk ini ekuivalen dengan len 23 per 20 sama dengan 8K. Untuk yang ruas kanan tinggal 8K, sehingga kita mendapatkan K sama dengan 1 per 8 len 23 per 20 atau len 23 per 20 dibagi 8. Sehingga bentuk ini jika kita gantikannya menjadi XT sama dengan 500 dikali E 1 per 8 len 23 per 20 T, atau bisa kita tuliskan T nya dikali dengan 1 per 8 sehingga dituliskan seperti berikut. Ini merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial tersebut. Langkah selanjutnya, kita menggunakan informasi selanjutnya untuk mencari solusi, jawaban dari permasalahan yang diberikan. Untuk mencari jumlah populasi dalam satu hari atau 24 jam, kita bisa menuliskannya dengan XT sama dengan 24, dapat menggunakan informasi di solusi khusus, sehingga bisa kita tuliskan seperti berikut. Untuk mencari jumlah populasi, maka kita tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai T sama dengan 24 ke solusi khususnya, sehingga didapatkan 500 dikali E 24 per 8 len 23 per 20. 24 per 8 bisa menjadi 3, kemudian kita gunakan kalkulator untuk menghitung persamaan ini, sehingga didapatkan nilai ini mendekati 760,44. Sehingga dari hasil yang diperoleh didapatkan kesimpulan bahwa populasi bakteri dalam satu hari adalah sekitar 760,44 bakteri. Berikutnya akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial biasa linear orde 2 pada pegas. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem gerak bebas tak teredam. Diketahui sebuah pegas digantung secara vertikal dan dibebani suatu objek yang bermassa M. Kemudian pegas tersebut ditarik sejauh Y aksen di bawah titik kesetimbangan atau garis kesetimbangan. Lalu pegas tersebut akan dilepas dengan kecepatan awal V0. Jika gesekan udara diabaikan, menurut hukum Hooke, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangannya akan sebanding dengan simpangannya. Secara matematis, dapat kita tulis F sama dengan min KY, di mana K adalah konstan pegas dan Y merupakan simpangan pegas. Menurut hukum Newton 2, F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa objek, A adalah percepatan titik. Atau juga bisa digunakan F sama dengan W per G dikali A, di mana W sendiri merupakan berat objek, G adalah gravitasi, dan A percepatan. Dari hukum Hooke dan hukum 2 Newton dapat kita peroleh F sama dengan min KY, di mana tadi F dari hukum 2 Newton telah kita ketahui bahwa F sama dengan M dikali dengan A. Berarti di sini M dikali A sama dengan min KY. Kemudian A di sini itu kita jabarkan menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui A merupakan turunan kedua dari suatu posisi terhadap T. Maka kita perolehkan tadi M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min KY. Nah, persamaan ini
kita kalikan dengan 1/m, sehingga kita peroleh d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min k per m kali y. Nah, ini d kuadrat itu sama dengan k per m, alias ini kita misalkan k per m itu kita misalkan menjadi b kuadrat. Lalu kita dapatlah persamaannya, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat tambah b kuadrat y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan sistem gerak bebas tak teredam, dan ini kalau kita lihat kan bentuknya merupakan persamaan diferensial biasa linear order. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah y sama dengan C1 cos bt ditambah C2 sin bt. Solusinya y sama dengan yt yang harus memenuhi syarat awal. Y0 sama dengan Y0 yang merupakan posisi awal, dan Y aksen 0 merupakan V0 yang merupakan kecepatan awal. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 12 N per M, digantung dengan beban bermassa M sama dengan 1/2 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Nah, penyelesaiannya di sini kita ketahui kan tadi berapa km dan syarat awalnya. Di sini posisi awal benda itu kan Y0 sama dengan 0. Kenapa? Kita lihat lagi soalnya. Tadi jika benda tersebut berada di posisi kesetimbangan, di sini tidak ada dijelaskan benda tersebut tertarik atau tidak. Di sini berarti kita anggap benda itu tertarik setelah di posisi 0, maka Y0-nya itu bernilai 0. Kemudian kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan min 2. Nah, jika pegas tidak mengalami gesekan ini berarti kan pegas tidak mengalami redaman. Maka di sini kita telah tahu tadi persamaan umum dari solusi gerak bebas, sistem gerak bebas tak teredam itu adalah d kuadrat y per dt kuadrat ditambah b kuadrat y sama dengan 0. Nah, kita bingung nih, b kuadratnya berapa? Mari kita cari terlebih dahulu. Ini b kuadratnya sama dengan k per m sama dengan 12 per 1/2 sama dengan 24. Setelah hasilnya kita masukkan ke persamaan terakhir posisi. Lalu solusi umumnya berapa? Ini dia solusi umumnya. Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Di sini akan timbul pertanyaan, kenapa bisa 2 akar 6? Jadi kita tahu tadi kan, kalau solusi umum dari persamaan itu adalah seperti ini. C1 cos BT tambah C2 sin BT. Nah, kenapa bisa tadi tiba-tiba seperti itu? Di sini kita jelaskan lagi bahwa yang kita tahu tadi adalah B kuadrat. Maka untuk mendapat B kita akarkanlah jawabannya. Sama-sama kita akarkan, berarti B sama dengan akar 24. Diperoleh hasil akar 24 itu adalah 2 akar 6. Makanya solusi umum PDB ini adalah Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Lalu setelah kita dapat solusi umumnya, kita akan masukkan syarat-syarat awal tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk Y 0 sama dengan 0, kita masukkan 0 sama dengan C1 cos 0 tambah C2 sin 0. 0 sama dengan C1. Kemudian untuk Y aksen 0 sama dengan min 2, pertama kita harus turunkan dulu persamaan atau solusi umumnya tadi menjadi Y aksen sama dengan min 2 akar 6 C1 sin 2 akar 6T ditambah 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6T. Lalu kita masukkan yang Y aksen 0 sama dengan min 2-nya. Di sini min 2 sama dengan min 2 akar 6 C1 sin 0 ditambah 2 akar 6 C2 cos 0. Min 2 sama dengan 2 akar 6 C2. C2 nya sama dengan min 1/6 akar 6. Nah, di sini kita telah dapat C1 dan C2 nya. Berarti kita tinggal masukkan
persamaan. Jadi persamaan gerak benda tersebut adalah Y sama dengan 0 cos 2 akar 6T dikurang 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Karena 0 dikali apapun akan berhasil 0, maka dia menjadi Y sama dengan min 1/6 akar 6 sin 2 akar 6T. Nah, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih.